Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu lagi pada pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pelajaran kedua ya, tentang etika dan keamanan berinternet. Di kelas 4 pada buku informatika kelas 4 terbitan PT Erlangga. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita membuka dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita berdoa, akhirnya kita memasuki juga pelajaran kedua, etika dan keamanan berinternet. Kalian bisa buka pada halaman 41 ya. Sudah? Dengan sub pertemuan bagian A, cara dan etika berkomunikasi digital. Kalian bisa baca pada halaman 43 sampai 46. Materi dapat dibuka di buku informatika terbitan Erlangga kelas 4, halaman 43 sampai 46, dengan video yang menggunakan barcode di halaman 46. Sebentar lagi kita akan menyaksikan video tentang cara dan etika berkomunikasi digital. Kalau kalian punya handphone dan ada aplikasi barcode dari Erlangga, kalian bisa membuka video. Video ini Bapak ambil dari aplikasi. Ya, aplikasi dari buku PT Erlangga. Selamat menyaksikan. Oke. Etika berkomunikasi digital. Komunikasi digital dilakukan melalui jaringan internet. Komunikasi digital dapat dilakukan melalui aplikasi pesan, surat elektronik, media sosial, forum internet, aplikasi panggilan video. Seperti halnya berkomunikasi sehari-hari, kita juga perlu memperhatikan etika saat berkomunikasi digital. Apa saja etika yang berkomunikasi digital? Hindari penggunaan huruf kapital berlebihan atau huruf besar. Mengutip seperlunya, menjawab pesan pribadi, berhati-hati terhadap hoaks,
Gunakan bahasa yang baik dan benar, hindari mengirim konten yang melanggar hukum. Bersikap santun, berbaik di konten yang bermanfaat, menghargai kehidupan pribadi. Hindari menggunakan huruf kapital berlebihan. Penggunaan huruf kapital berlebihan mengesankan bahwa pembicara sedang berteriak. Perhatikan contoh di samping, di manakah yang lebih santun. Ya, ada anak yang berteriak, kita harus selalu menghemat energi. Yang satunya, kita harus selalu menghemat energi. Jadi, kalau kita dengan suara pasti akan lebih jelas. Mengutip seperlunya ketika menanggapi post atau berita. Mengutip perlu dilakukan ketika kita ingin membalas email atau surat elektronik, atau menanggapi post kiriman di form atau chat room. Ketika membuat tanggapan, kita hanya perlu mengutip seperlunya. Contoh pesan, halo Wulan, aku ingin menanyakan tentang jadwal les komputer untuk bulan Agustus. Apakah ada yang perubahan? Terima kasih banyak. Pesan dari pengirim. Contoh jawaban. Aku ingin menanyakan tentang jadwal les komputer untuk bulan Agustus. Apakah ada perubahan? Ini kutipan pesan dari pengirim. Menjawab pesan pribadi. Jika kamu menerima pesan pribadi, jawablah pesan tersebut secara pribadi juga. Hindari menjawab pesan pribadi dalam grup. Hal itu karena pesan tersebut hanya ditujukan kepada dirimu dan bersifat rahasia. Ya. Pesan pribadi harus dijawab secara pribadi karena bersifat rahasia, jadi tidak semua orang boleh mengetahuinya. Berhati-hati terhadap hoax. Hoax atau hoax adalah berita bohong. Hoax disebarkan oleh orang yang tak bertanggung jawab untuk menipu. Cara mengatasi hoax. Berhati-hati dengan judul yang bersifat menghasut. 2. Cermati alamat situs yang ditampilkan berita. 3. Periksa kebenaran berita melalui sumber yang terpercaya. 4. Cek keaslian foto atau gambar. 5. Jangan ikut menyebarkan berita hoax. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa kita juga harus mudah dipahami, sama halnya dengan berkomunikasi digital. Contoh, Hani, aku ingin bertanya tentang les komputer. Ya, kalau ini di surat email. Halo, Nani, aku ingin bertanya. Ya, jadi kalian bisa lihat. Hindari mengirim konten yang melanggar hukum. Hindari mengirim konten yang melanggar hukum. Pelaku dapat dihukum berdasarkan undang-undang. Contoh, konten yang melanggar hukum, file musik, film, atau game bajakan, file yang hak ciptanya bukan milik kita, konten yang melanggar nilai-nilai sosial, konten yang berisi ancaman, konten dan sebagainya. Kalian bisa lihat. Oke, bersikap santun. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus bersikap santun, sama halnya dengan berkomunikasi digital. Dengan bersikap santun kita dapat menjaga hubungan baik dengan semua teman kita. Contoh, perilaku santun dalam berkomunikasi digital yaitu menggunakan bahasa yang santun, menghormati orang yang lebih tua, tidak menghina orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, dan meminta maaf jika keliru. Berbagai konten yang bermanfaat. Konten yang bermanfaat adalah konten yang berguna bagi orang banyak. Konten tersebut juga berisi kebaikan dan tidak melanggar hak cipta orang lain. Contoh, konten bermanfaat, cara belajar yang baik, tip menghadapi ujian, tip hidup sehat, ajakan untuk membantu sesama. Ini contohnya ya dari penerbit Erlangga. Ini bermanfaat. Menghargai kehidupan pribadi. Kehidupan pribadi orang lain adalah hak tiap-tiap orang. Kita perlu menghormati kehidupan pribadi orang lain dan tidak sembarang membaginya.
Cara menghargai kehidupan pribadi orang lain, tidak sembarang mencantumkan data pribadi, tidak memasang foto orang lain, meminta izin sebelum membagikan data atau foto orang lain. Kita perlu meminta izin sebelum memasang foto orang lain di media sosial. Oke, sekian video hari ini. Setelah menonton video sekarang, kita akan membuat tugas praktek. Ya, tugas praktek pada hari ini adalah membuat email sendiri yang dibimbing orang tua di rumah. Tugas ini tidak perlu dikumpulkan. Terima kasih. Thank you. Doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar pada hari ini. Berkatilah kami dalam menuntut ilmu, agar dapat berguna untuk masa depan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.